Juni ini semuanya kita rayakan di dalam perayaan Ekaristi pada malam hari ini. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang ada di Sekinah, kita boleh bangkit berdiri, dan teman-teman yang ada di rumah, kita juga boleh mungkin bangkit berdiri karena kita akan merayakan perayaan Ekaristi. Dan marilah kita angkat pujian ini karena kita sudah 1 minggu tidak bertemu, kita mau bersama-sama berpuji dan juga meninggikan nama Tuhan. Mari kita sambil bertepuk tangan mungkin yang ada di Sekinah. Kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Kita bertemu lagi dalam kasih. Sesuatu pasti terjadi untuk kebaikan kita. Kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Sekali lagi katakan, kita bertemu lagi. Kita Bertemu lagi untuk puji Tuhan. Kita bertemu lagi dalam kasih. Katakan sesuatu pasti terjadi untuk kebaikan kita. Kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Kita bertemu untuk menyembah Tuhan. Kita bertemu untuk menyembah Tuhan. Kita bertemu saling mengasihi. Kita bertemu saling menyembuhkan. Puji Dia, glory haleluya, puji namanya. Sekali lagi kita katakan, kita bertemu lagi. bertemu lagi Untuk puji Tuhan. Kita bertemu lagi dalam kasih. Sesuatu pasti terjadi untuk kebaikan kita. Kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Kita bertemu untuk menyembah Tuhan. Kita bertemu untuk menyembah Tuhan. Kita bertemu saling mengasihi. Kita bertemu saling menyembuhkan. Puji Dia, glory haleluya, puji namanya. Kita bertemu untuk menyembah Tuhan. Kita bertemu untuk menyembah Tuhan. Kita bertemu saling mengasihi. Kita bertemu saling menyembuhkan. Puji Dia, puji Dia, glory haleluya, puji namanya. Puji Dia, puji Dia, glory haleluya, puji namanya. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau masuk di hadirat Tuhan. Kita mau sambut Tuhan di dalam perayaan Ekaristi pada malam hari ini. Biarkanlah kemuliaan-Nya yang hadir di tengah-tengah kita. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat
mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya. Tuhan mau dekat dengan umatnya, yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Katakan hadiratmu, hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Hadiratmu, hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaanmu, yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu Dan bersama rohmu. Selamat malam. Selamat malam Romo. Selamat datang, selamat jumpa dalam perayaan Ekaristi. Pada malam hari ini kita merayakan Ekaristi sebagai penutupan program dari PDKK Gloria. Dan pada hari ini kita mengambil bacaan dari bacaan harian yang diusulkan oleh gereja kita, di mana kita akan merenungkan bacaan tentang nubuat Nabi Amos, dan Nabi Amos tentang kaum Israel yang merupakan bangsa terpilih. Dan juga dalam Injil kita akan merenungkan Injil dari Matius tentang Yesus yang menyembuhkan orang lumpuh. Marilah mengakui kelemahan kita dan menyesali dosa-dosa kita, supaya kita layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Mari kita angkat pujian, kita mohon ampun di hadapan Tuhan. Tuhan, ampunilah segala dosaku. Tuhan, kasihani hamba-Mu ini. Aku sungguh menyesal atas segala dosaku. Tuhan, kasihanilah kami.
Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau menaruh belas kasih dan menganugerahkan pengampunan atas dosa kami. Semoga kami pun tekun dan setia meneruskan kasih kebaikan-Mu kepada sesama kami. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari Nubuat Amos. Sekali peristiwa, Amasya, imam di Betel, menyuruh orang menghadap Yerobeam, raja Israel, dengan pesan. Amos telah mengadakan persepakatan melawan tuanku di tengah-tengah kaum Israel. Negeri ini tidak dapat menahan segala perkataannya. Sebab beginilah kata Amos. Yerobeam akan mati terbunuh oleh pedang, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Lalu berkatalah Amasya kepada Amos, "Hai pelihat, pergilah, enyahlah ke tanah Yehuda. Carilah di sana makananmu, dan bernubuatlah di sana. Tetapi jangan lagi bernubuat di Betel, sebab inilah tempat kudus raja dan bait suci kerajaan." Jawab Amos kepada Amasya, "Aku ini bukan nabi, dan bukan termasuk golongan para nabi, melainkan hanya seorang peternak dan pemungut buah arah hutan. Tetapi Tuhanlah yang mengambil aku dari pekerjaan menggiring kambing domba, dan Tuhan bersabda kepadaku, 'Pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel.' Maka sekarang dengarkanlah sabda Tuhan. Engkau berkata, 'Janganlah bernubuat menentang Israel, dan jangan ucapkan perkataan menentang keturunan Ishak.' Sebab itu beginilah sabda Tuhan. Istrimu akan bersundal di kota, dan anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan tewas oleh pedang. Tanahmu akan dibagi-bagikan dengan memakai tali pengukur. Engkau sendiri akan mati di tanah yang najis, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita tanggapi sabda Tuhan. Firman Tuhan tiada batasnya, dan Dia yang menjadi pelita di dalam hidup kita. Siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Katakan firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku
Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya, 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 haleluya. Allah mendamaikan dunia dengan dirinya dalam diri Kristus, dan mempercayakan warta perdamaian kepada kita. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Bab 9 ayat 1 sampai dengan 8. Pada suatu hari, Yesus naik ke dalam perahu lalu menyeberang. Lalu sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawalah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada si lumpuh, "Percayalah anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa ahli Taurat dalam hatinya, "Ia menghujat Allah." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kalian memikirkan hal-hal yang jahat dalam hatimu? Manakah yang lebih mudah mengatakan, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kalian tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah ia kepada si lumpuh, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut, lalu memuliakan Allah karena ia telah memberikan kuasa demikian besar kepada manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Silahkan duduk. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, terutama lebih khusus ya warga PDKK Gloria, setelah melakukan renungan yang panjang, dalam lebih khusus ya kita mulai dengan bacaan. Biasanya kalau khotbah orang bilang jangan pernah lupa itu bacaan pertama, seringkali orang tidak bicarakan lagi dalam khotbah. Ya memang jarang dibicarakan dalam khotbah karena memang iman kita itu banyak digali dari Injil. Tapi bagaimanapun ya Injil tidak bisa terlepas dari Perjanjian Lama, dan hari ini kita dengar satu potongannya, yaitu tentang bangsa Israel yang ingin ditekankan oleh Amos, yaitu bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang terpilih dan Allah mengangkat mereka sebagaimana anak-anaknya, dan kita pun mengakui sampai hari ini kita sebagai anak-anak Allah, anak-anak Bapa.
Apa maksudnya itu? Yaitu Israel itu kalau nakal, kalau melawan perintah Allah itu dihukum, dan hukumannya juga tidak main-main. Dan itu sebabnya dalam bacaan-bacaan sebelumnya kita melihat seolah ada standar khusus dari Allah kepada orang Israel, dan itu standarnya lebih. Karenanya kalau mereka melanggar, hukumannya juga tidak ampun-ampun. Kita melihat sepanjang sejarah bangsa Israel bagaimana ketika Allah murka terhadap mereka, namun tidak pernah Allah membuang mereka, tidak pernah Allah mengatakan kepala batu kalian sudah kelewatan, hari ini habis hubungan PHK. Tidak pernah. Bahwa sampai kapanpun kalian tetap anak-anakku. Nah, itulah iman kita juga sampai hari ini, bahwa kita sebagai anak Allah, walaupun kelemahan kita, kedosaan kita, tapi Allah tidak akan membuang kita karena kasih. Kita tetap menjadi anak-anaknya. Dalam bacaan Injil ketika Yesus pulang ke kotanya, ya kotanya itu kadang-kala kita bilang biasanya kalau penjelasan biasa orang mengambil Kapernaum, tapi yang jelas Yesus kan dari Galilea, bilang kotanya itu berarti ya sekitar Galilea. Nah, seorang lumpuh terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada si lumpuh, percayalah anakku, dosamu sudah diampuni. Dosamu sudah diampuni. Percayalah, dosamu sudah diampuni. Ini Yesus yang katakan sendiri, percayalah, dosamu sudah diampuni. Dan kita pada zaman sekarang ini, kita punya sakramen rekonsiliasi, sakramen pengampunan dosa. Apakah setiap orang dari kita juga melakukannya secara teratur, atau ya paling tidak menjelang Natal, Paskah melakukan rekonsiliasi itu. Dan persis seperti inilah yang pada saat itu kita alami ketika mendapatkan absolusi dari seorang pastor, seorang romo, yaitu bahwa dosamu sudah diampuni, percayalah, dosamu sudah diampuni. Ya tentu saja orang-orang Farisi yang dekat-dekat situ tidak bisa menerima itu, tidak bisa. Karena apa? Ya kaitkan dengan bacaan pertama bahwa mereka itu bangsa terpilih, tidak ada duanya di dunia, cuma mereka yang dipilih oleh Allah, bangsa lain tidak. Karena itu kalau ada orang mulai berbicara tentang Allah di luar otoritas, nah mereka kan berada dalam otoritas agama Yahudi itu, otoritas. Jadi kalau ada orang di luar orang Farisi sebagai ahli Taurat maupun sebagai turunan imam, atau yang dikatakan ahli-ahli kitab itu, nah itu kalau ada orang berbicara, orang luar dari mereka berbicara, itu dianggap penghinaan kepada Allah. Kenapa? Mereka tidak mempunyai otoritas apa-apa selain daripada ahli-ahli Taurat itu. Akan tetapi justru itulah yang ingin ditonjolkan Yesus pada saat itu, bahwa dia mendapatkan semua otoritas dari Allah Bapa di surga, dari Allah Bapa di surga. Jadi otoritas bukan seperti otoritas yang dimiliki oleh para imam Israel pada saat itu, yaitu berdasarkan keturunan, atau berdasarkan kebanyakan keturunan. Kita kenal suku bangsa Levi sebagai turunan imam, dan ahli-ahli Taurat yang juga pokoknya berada dalam lingkaran otoritas itu. Nah, Yesus tentunya berada dari luar, akan tetapi dia berani mengatakan sesuatu yang hanya boleh dikatakan oleh otoritas agama pada saat itu. Ya, tentulah sangat melanggar. Ya, mirip-mirip kalau zaman sekarang ini ada seorang di antara kita yang berbicara seolah-olah dia itu presiden Indonesia, lalu berkata atas nama presiden Indonesia. Nah, itu yang orang pasti semua tidak suka. Lu siapa lu? Nah, hal seperti itu yang dilakukan oleh Yesus, dan orang akan bertanya, itu orang siapa kok menghujat Allah sebegitu rupa? Nah, orang-orang tidak suka. Tapi Yesus malah bertanya, manakah yang lebih mudah, mengatakan dosamu sudah diampuni, atau bangunlah dan berjalanlah? Ini bikin orang makin bingung. Karena apa? Ya dua hal yang sama, dua hal yang akibatnya sama, yaitu orang itu sembuh, dan semuanya menyangkut iman. Kalau orang sembuh di sana, misalnya orang lumpuh yang tidak bisa berjalan, atau orang kusta, atau berbagai jenis penyakit apapun, sakit ayan, nah itu pada zaman itu kan selalu dikaitkan dengan kerasukan setan. Jadi selalu ada setan di balik semua itu. Dan juga kalau setan ya berarti dosa, setan berarti dosa. Karena itu Yesus katakan, percayalah semua dosamu sudah diampuni. Untuk mengatakan apa? Setan-setan itu sudah keluar. Dengan bertemu saya, setan-setan itu sudah keluar dan kamu menjadi sembuh. Karena setan-setan itu sudah lari. Percayalah dosamu diampuni. Tapi di satu sisi dia katakan, bangunlah dan berjalanlah. Hal yang tidak ada bedanya, bahwa orang itu sembuh.
Karena dengan mengatakan bangunlah dan berjalanlah, artinya Yesus sudah mengatasi segala sesuatunya, tapi membuat orang semakin heran. Nah, saudara-saudari sekalian, kalau dilanjutkan tentang berbagai mujizat atau tanda heran yang dilakukan oleh Yesus itu, ya kita kaitkan dengan masa sekarang itu, ya kita sering dengar juga mungkin orang berdoa, dengar kabar ada doa penyembuhan di lokasi A, lokasi B, ada orang lumpuh berjalan, orang buta melihat. Ya saya juga sering dengar kabar itu, tapi saya sendiri juga belum pernah lihat. Dan saya tidak pernah berminat untuk pergi lihat sekali waktu juga. Kenapa? Itu mujizat itu seperti itu cuma Yesus sendiri katakan, dan orang sendiri cuma diberikan kepada anak Allah, bukan diberikan kepada semua orang. Anda itu siapa untuk mendapatkan kekuasaan membuat mujizat seperti Yesus Kristus? Anda itu siapa? Dan kita juga lihat, saya ini siapa? Ya, dalam hidup sehari-hari kita mudah sekali juga mengatakan apa-apa yang melewati kapasitas kita, lalu kita berhasil mencapainya, kita katakan sebagai mukjizat. Mukjizat itu nyata, bahkan ada lagunya, mukjizat itu nyata. Seolah apa yang kita lakukan tiap hari itu yang luar biasa, itu mukjizat, mukjizat. Saudara-saudara, mukjizat tidaklah semudah itu. Untuk mendapatkan mukjizat itu adalah karunia yang luar biasa. Karunia yang luar biasa. Okelah, kita menerima mukjizat karena itu melewati kemampuan kita. Tapi sebenarnya tidak seberapa dibanding ya kekuatan. Misalnya kekuatan seorang dokter, kapasitas seorang dokter atau siapa saja yang masih punya pengetahuan yang bisa mengatasi berbagai hal itu. Karena kita bukan satu-satunya penguasa alam semesta yang mengambil segala sesuatunya berdasarkan apa yang ada pada kita pribadi. Itulah. Ya, tapi kalau memang kita menerima sebagai mukjizat, ya saya kira itu mukjizat, tapi tidak bisa dikasih satu level dengan mukjizat seperti yang dilakukan oleh Yesus ini. Nah, saudara-saudari sekalian, baru saja kita melewati masa Covid dan orang masih sibuk, masih ribut dengan misa online. Jadi ya saya pernah ngobrol juga dengan beberapa umat, Pak sudah ikut ini offline, saya masih nyaman di rumah. Masih ada misa online dari gereja A, gereja B, walaupun paroki kami di Salvator sudah tidak ada misa online, tapi mereka masih merasa nyaman. Ya, sebenarnya hal yang tidak usah dilarang juga, karena memang bagaimanapun namanya kita berdoa, itu kita berdoa. Dimanapun kita berdoa, Tuhan pasti dengar itu. Tuhan pasti dengar itu. Akan tetapi perlu dicatat juga bahwa kita berada dalam iman Katolik. Iman kita yang benar distruktur sangat rapi, sangat bagus. Nah, salah satu strukturnya itu adalah bahwa kita pergi ke gereja setiap hari Minggu atau setiap hari untuk misa harian, untuk perayaan Ekaristi. Kenapa demikian? Ya, memang kalau kita mau perdebatkan berdoa diterima, didengar atau tidak oleh Allah, ya itu kuasa Allah, ya itu kuasa Allah. Tapi bahwa kalau gereja mengadakan hal-hal seperti ini, ada bangunan lalu kita pergi gereja, itu bukannya tanpa alasan juga, dan itu semuanya untuk kebaikan, semuanya untuk keselamatan kita. Nah, dari mana hal itu terjadi? Oke. Kalau ditanya hari ini, ya saya masih sering lihat juga di medsos. Orang ada yang iseng mungkin bertanya, apa bedanya Allah atau Tuhan Allah dengan yang bukan Tuhan Allah? Atau dalam hal ya penyembahan, apa bedanya Allah atau Tuhan Allah dan berhala? Apa bedanya Allah dan dewa? Saya kira tidak semua orang masih sanggup menjawabnya dalam satu kali jawaban seperti itu. Masih akan berputar-putar sana. Allah itu begini, Allah itu Tuhan, dewa itu seperti ini. Tapi sampai-sampai ada yang mengatakan Allah itu sebagai buatan pikiran kita, hasil pikiran manusia. Berpikir tentang yang tinggi luar biasa lalu bilang, itu Allah. Sesuatu yang sangat keliru. Nah, itu sebabnya salah satu keberadaan gereja juga itu bangunan gereja yang kita lihat, ada gereja Salvator, gereja Asisi, pokoknya gereja bangunan gereja itu bukan bangunan biasa loh, bukan bangunan biasa. Peresmiannya itu namanya tahbisan, gereja itu ditahbiskan. Jadi bayangkan, imam ditahbiskan, gereja juga ditahbiskan. Barang-barangnya di dalam itu piala dan lain-lain, itu bukan diberkati, ditahbiskan, semuanya ditahbiskan.
ditabiskan. Kenapa demikian? Ya sebenarnya dari kata-kata yang digunakan itu kita bisa membayangkan bagaimana nilai religi, nilai sakral dari bangunan-bangunan gereja itu. Bahwa Allah yang benar itu adalah Allah yang mewahyukan dirinya kepada manusia. Itulah Allah yang benar. Allah yang memperkenalkan dirinya kepada manusia. Itulah Allah yang benar. Dan Allah yang benar itu cuma satu. Siapa itu? Ya, pengakuan iman orang Israel mulai dengan itu sebagai bangsa yang terpilih. Kepada mereka Allah mewahyukan dirinya. Dan karena mereka, kita pun mengenal Allah sampai hari ini. Itu salah satu kelebihan orang Israel yang dibilang bangsa terpilih itu. Tuhan Allah tidak pernah mewahyukan dirinya kepada seorang Indonesia misalnya. Kita dengar ada orang jadi nabi atau tidak ada. Atau mewahyukan diri kepada orang-orang yang dibilang sangat Katolik hari ini di Meksiko atau di Brazil. Tidak. Allah mewahyukan dirinya kepada Israel. Akulah Tuhan Allahmu, sembahlah aku saja, jangan sembah Allah yang lain, karena aku Allah pencemburu. Akulah Allah yang benar. Lalu pengakuan pun mengatakan demikian. Allahku, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Itulah Allah yang benar. Jadi kalau bilang mau menyembah Allah tapi mulai belaga anti Israel, itu hati-hati, hati-hati. Karena Allah yang kita sembah itu Allah mereka. Dan kepada mereka Allah mewahyukan dirinya. Bukan Allah yang dibuat-buat, bukan. Itulah Allah yang benar, cuma satu Allah. Nah itu perjalanannya itu akan sampai kepada kenapa bangunan gereja itu ada. Bangunan gereja, makanya sampai hari ini izin bangun gereja itu tidak mudah. Karena orang juga membayangkan bagaimana kalau gereja itu dibangun. Disitulah simbol iman kita. Simbol, bukan hanya simbol, tapi ingat sebagai hal yang ditabiskan. Ini juga yang membedakan apa gereja Katolik dan gereja non-Katolik pada zaman dulu. Apa bedanya? Suatu bangunan itu dikatakan gereja itu karena di dalamnya itu ada tabernakel, di dalamnya ada tubuh Kristus. Ada sakramen Maha Kudus. Itulah gereja yang sebenarnya. Di luar dari itu ya orang cuma mengenal sebagai tempat berdoa, rumah doa, atau mungkin orang bilang rumah Tuhan. Tapi bukan gereja. Dikatakan itu gereja karena di situ ada sakramen Maha Kudus. Nah, lalu apa artinya kalau kita dibilang pergi misa, pergi ke gereja? Artinya ya seperti itu. Kita pergi ke rumah Tuhan, kita pergi menyembah, bertemu dengan Tuhan Allah di rumahnya. Kita berkunjung, kita berziarah ke rumah Tuhan pada hari Minggu. Dan itulah sebabnya Ekaristi, salah satu dibilang kita hadir dalam Ekaristi itu kenapa? Karena kita hadir di situ. Kita hadir di situ. Ya, tapi dunia sekarang kan ada dunia kita bilang metaverse atau dunia apa? Dunia maya lah. Dunia maya itu ternyata sangat luas. Dunia maya. Jadi memang pada akhirnya mulai ya kita seolah-olah dicarikan gara-gara Covid, kita dicarikan akal bagaimana supaya semua orang itu terlibat dalam Ekaristi. Nah, itulah sebabnya ada PPK, pembawa komuni, pembawa sakramen Maha Kudus. Supaya apa? Supaya yang online di rumah itu hadir secara fisik, hadir dalam Ekaristi itu. Dan bahkan setiap hari dalam satu minggu, ya misalnya hari ini Kamis saya baru saja berkunjung ke rumah sakit Darmais. Untuk apa? Membawa komuni kudus kepada mereka yang sakit. Supaya apa? Bahwa mereka hadir dalam misa hari Minggu kemarin itu. Itu misa hari Minggu kemarin itu. Nah, jadi kalau misalnya kita bilang kita misa online dari rumah, oke, berdoa tadi saya katakan itu Tuhan Allah yang dengar, oke. Tapi dalam struktur gereja kita itu belum komuni, itu sama saja tidak gereja. Sama saja tidak gereja, belum gereja. Tapi bahwa kehadiran fisik di tempat di mana tubuh Kristus dipersembahkan, dikonsekrasikan, nah disitulah kita hadir dalam Ekaristi. Nah, apa itu Ekaristi? Nah, di situ kita membawa renungan kita lebih dalam, lebih jauh lagi. Kenapa harus hadir dalam Ekaristi? Lalu kita lihat, kenapa tidak semua orang itu komuni? Ada yang tidak komuni. Iya kan? Nah, jadi kalau misalnya seseorang bilang dia hadir rajin online, tapi tidak pernah ke gereja secara fisik, nah itu kan sama juga dengan mereka yang boleh ke gereja, yang pergi ke gereja, tapi kan dibilang tidak layak menerima tubuh dan darah Kristus. Apa artinya?
membatasi diri sendiri dari rahmat Tuhan Allah itu, rahmat Yesus Kristus. Itulah sebabnya kehadiran dalam perayaan Ekaristi itu ya sangat penting, sangat penting. Memang pada akhirnya ya diberikan banyak kelonggaran dalam perkembangan gereja. Misalnya ada orang yang terpaksa tidak bisa punya cara lain untuk hadir di Ekaristi pada saat itu karena tugas negara atau berbagai hal lain yang mendesak. Nah, itu mereka mempunyai solusi sendiri, misalnya mengirimkan uang persembahan sebagai tanda kehadiran mereka, mengirim uang persembahan karena ya mereka tidak bisa sama sekali, memang tidak ada jalan lain untuk pergi ke gereja pada saat itu. Tapi tetap saja bahwa ya mereka didoakan, tapi tetap saja bahwa mereka tidak hadir dalam Ekaristi, tidak hadir. Karena kehadiran Ekaristi cuma pada saat itu kita hadir itu. Kita menyambut tubuh dan darah Kristus. Nah, itulah sebabnya saudara-saudari sekalian, Allah kita yang satu itu kita bukan menyimpan Allah ya di gereja itu. Karena kalau kita mulai berbicara tentang Allah, tentang sakramen Maha Kudus, pikiran orang itu banyak mulai sedikit bermain juga lalu berputar seperti itu. Jadi pikirannya sekarang itu Allah yang kita sembah itu dalam satu bentuk roti itu. Apakah Allah sekecil itu? Apakah Allah sekecil itu? Apa Allah bisa dilokalisasi seperti itu? Itulah yang kita bilang misteri. Marilah merayakan misteri iman kita, misteri. Kita tidak tahu, tapi bahwa Yesus sendiri yang mengatakannya, lakukan itu, lakukan. Kita dengan kemampuan kita berusaha mengerti apa yang kita bisa mengerti. Tapi kalau namanya misteri penyelamatan, misteri Allah yang satu itu, saya kira itu mungkin hanya pada saat kita mati, saat kita bertemu dengan Yesus, mungkin kita akan mengerti kenapa demikian. Kenapa demikian? Nah, dan juga sebagai tambahan pengetahuan bahwa ya di tempat-tempat lain itu di mana ya ada gereja, itu siapapun yang lewat depan gereja itu, sekali lagi saya bilang namanya gereja itu yang ada sakramen Maha Kudus. Itu gereja itu. Kalau sekarang kita ketemukan yang non Katolik juga katakan bangunannya gereja atau apa, itu kan ya hal penyesuaian diri ya. Orang juga kita tidak bisa larang untuk mengatakan itu. Bahkan boleh ada juga gereja katedral non Katolik. Nah, itu pun kita masih jangan bingung dengan struktur gereja kita bahwa katedral itu cuma ada satu, cuma ada uskup di sana. Makanya dibilang katedral karena ada uskup. Jadi kalau ada non Katolik yang bilang katedral, gereja katedral misalnya, ya tanya uskupnya kemana, kita kan juga tidak tahu. Kalau dibilang gereja, tapi bahwa gereja, dalam gereja kita, pengertian gereja kita itu adalah bangunan yang di dalamnya itu ada sakramen Maha Kudus, sakramen Maha Kudus. Nah, dalam sakramen Maha Kudus itu kalau orang lewat di depan gereja itu sama seperti lewat depan altar. Jadi selalu itu menghadap dulu ke altar baru lewat. Sama itu ya, dibilang itu tradisi yang sudah kuno, sudah ketinggalan, tapi masih banyak orang melakukannya. Misalnya kalau kita dalam gereja ada tabernakel misalnya di belakang atau nah orang kalau lewat depan altar itu menghadap dulu ke sini baru lanjut. Jadi jangan lurus-lurus saja gitu. Atau kalau mau balik ke belakang, balik dulu baru jalan. Nah, itu pun masih dilakukan di negara-negara tertentu. Saya juga pernah lihat di beberapa negara pernah singgah seperti itu. Sopir taksi yang kita tumpangi itu begitu sampai lewat depan gereja itu dia rem sedikit, bungkuk baru dia jalan lagi. Dan tiap hari dilakukan itu. 10 kali lewat di situ, 10 kali dia bungkuk di situ. Karena di situ ada gereja. Di situ ada sakramen Maha Kudus. Yang bukan hanya sebagai lihat tubuh dan darah Kristus yang disimpan di situ, tapi kita ingat dalam perjanjian lama itu apa? Ada yang namanya tabut perjanjian. Disitulah perjanjian baru. Yesus sebagai perjanjian baru. Nah, perjanjian lama itu dikatakan apa? Tabut perjanjian lama itu habis kan, hilang kan ketika bait Allah, ketika Yesus mati itu bait Allah terbelah, tabut Allah hilang, hancur. Jadi kalau hari ini orang bilang mereka temukan tabut Allah entah di mana, ya kita harus pikir 2 kali. Ini Alkitab tidak pernah ngomong kayak gitu. Nah, demikianlah saudara-saudari sekalian. Jadi Allah kita itu cuma satu. Apa bedanya Allah dan bukan Allah? Itu ya hal pewahyuan. Allah mewahyukan diri kepada bangsa terpilih. Nah, lalu nabi-nabi itu banyak mewahyukan, banyak bernubuat tentang kedatangan Yesus misalnya. Itu mengingatkan juga kepada kita, karena ada yang bilang juga itu Yesus kan sudah dinubuatkan pasti akan datang, dan dia datang juga. Artinya apa? Dia sudah dinubuatkan bahwa dia akan menderita, sengsara, lalu wafat dan bangkit. Artinya dari dulu sudah direncanakan seperti apa? Seperti skenario film.
Jadi seorang bintang film mainkan hal yang sudah ditulis. Bukan seperti itu, bukan seperti itu juga. Kenapa? Itu Allah itu dari dulu persiapkan. Jadi kalau misalnya saya kirim orang, kirim Gojek atau siapa dari sini, kirim barang dengan Gojek, saya harus kasih tahu alamat kan di sana. Nanti barang yang tiba itu orang yang bawa modelnya kayak gini. Jangan keliru. Karena di tengah jalan bisa saja dia dibajak. Lalu barang yang dikirimkan itu dirampok, diisi dengan barang yang palsu. Nah, hal seperti itulah maksudnya yang dibilang nubuat itu. Jadi Yesus itu dinubuatkan akan datang seperti itu, supaya nanti kalau Yesus datang itu kita lihat, oh, cocok tidak seperti yang dinubuatkan. Kalau tidak cocok ya hati-hati. Nah, itulah kenapa ada nubuat, kenapa Allah mewahyukan diri seperti itu. Nah, bedanya dengan Allah yang dibilang bukan Allah, itu kan yang dibuat manusia. Kita ingat bagaimana orang Israel membangun Allah mereka pada saat itu dengan sapi anak lembu, dengan emas. Hal-hal yang dibuat manusia, karena bagi mereka akan menyelamatkan. Tapi itulah perbedaannya, bahwa orang yang disembah dan dibuat oleh manusia, itulah bedanya dengan Allah yang mewahyukan dirinya sendiri, memperkenalkan dirinya sendiri. Allah yang tidak rahasia, dan bahkan menampilkan wajahnya dalam diri Yesus Kristus. Nah, saudara-saudari sekalian, marilah kita lanjutkan dengan doa umat. Allah Bapa yang Maha Kuasa, dengarkanlah kiranya doa-doa kami ini, doa yang kami sampaikan melalui umat-Mu, melalui PDPKK yang baru saja menyelesaikan program mereka. Mohon doa untuk kesembuhan Mama Maria Halimah, adik Yohanes Hendra, Matius Kartono, Mikael James, Ibu Katarina Hermina Mulyono, Bapak Ami Sucahyo, Ibu Suwani Tatang Raharja, Bapak Erwin Satya Laksana. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. mohon perlindungan untuk keselamatan perjalanan dan kesehatan selama liburan untuk keluarga besar Victor Ina, Like, keluarga besar Sisilia Sugoro. Kami mohon Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. mengucap syukur untuk pertambahan usia di bulan Juni untuk Andreas Himawan, Andri Mulyono, Yuni, Andrew Hartanto, Michael Paulus, Lilin, Seno, Sinari, Victor Hartanto, Daniel Hartanto. Kami mohon Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. mohon doa untuk keamanan dan keselamatan Bapak Jokowi dalam rangka misi perdamaian dunia di Ukraina dan Rusia. Kami mohon Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kuasa, demikianlah doa-doa yang kami panjatkan kepadamu. Bapa, kami yakin dan percaya bahwa Engkau akan mendengarkan dan mengabulkan doa-doa kami ini. Karena semuanya ini kami haturkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita iringi persiapan persembahan. Allah Bapa, sungguh besar kasih-Mu, Engkau selalu hadir dalam setiap langkahku. Sungguh indah ku menjadi anak-Mu, yang dalam kasih-Mu, kasih yang tak ternilai. Tak sanggup aku membalas kasih-Mu, hanya ini Bapa yang ku minta.
terimalah Bapa persembahan hati. Sekali lagi kita mau katakan, Allah Bapa sungguh besar kasih-Mu. Allah Bapa sungguh besar kasih-Mu, Engkau selalu hadir dalam setiap langkahku. Sungguh indah ku menjadi anakmu, hidup dalam kasih-Mu, kasih yang tak ternilai. Tak sanggup aku membalas kasih-Mu, hanya ini Bapa yang ku bisa. Bapa, terimalah persembahan hatiku, nyanyian pujian kepadamu. Ini diriku, jadikanlah Allahku, terimalah Bapa persembahan hati. Tak sanggup aku, tak sanggup aku membalas kasih-Mu, hanya ini Bapa yang ku bisa. Bapa, terimalah persembahan hatiku, nyanyian pujian kepadamu. Ini diriku, jadikanlah Allahku, terimalah Bapa persembahan hati. Berdoalah saudara-saudari sekalian, supaya persembahanku yang juga adalah persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, semoga berkat-Mu atas roti dan anggur ini memberi arti bagi kami yang lemah ini, sehingga persembahan kami Kau terima dengan rela, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu, Dan bersama rohmu, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan, Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita, selayak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Bapa yang kudus, dengan pengantaraan Putramu yang terkasih Yesus Kristus sabdamu. Melalui Dia Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Engkau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus, yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan. Seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagi-Mu, Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara berseru. Kuduslah Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela,
Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ignatius Kardinal Suharyo serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, bersama Santo Yosef, bersama para rasul, dan semua orang kudus sepanjang masa, yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Mari kita angkat pujian. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah
kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Marilah saling memberikan salam damai. Damai Kristus, mari kita berikan salam satu dengan yang lain. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapuskan dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh dan darah Kristus melindungi kita sampai ke hidup yang kekal. Amin. Mempersatukan diriku sepenuhnya
Kita mau tinggikan Tuhan. Kita mau sembah Dia di dalam hadirat yang kudus. Tuhan hadir di tengah-tengah kita, dan kita mau tinggikan Dia. Kita mau agungkan namanya, karena yang Dia terindah di dalam hidup kita. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis Tuhan, Kau yang termanis di dalam hidup kami. Di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Raja. Ku sembah Kau, Sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Jangan lidah tak mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Raja. katakan sekali lagi, Kau terindah di dalam hidup kami Tuhan. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Kami sembah Kau Tuhan. Sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Raja. Sembah Kau, Sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Sedang lidah tak mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Raja.
Yesus, Engkaulah Yesus, Tuhan Raja. Engkaulah Yesus, Tuhan mari kita sembah Dia, dimuliakan namanya. Oh ya raya rase, Cikiarana ya raya rase, Cikiarana ya Kini aku tahu bahwa engkau takut akan Allah dan tidak segan-segan menyerahkan anakmu kepadaku. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Bijaksana, sakramen yang telah kami terima ini meneguhkan hati kami untuk semakin berkobar mewartakan kasih kebaikan-Mu dalam langkah laku hidup kami. Tuntunlah kami pula menuju hadirat-Mu dalam perjamuan abadi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari sekalian, pergilah dalam damai mewartakan kasih Kristus dalam hidup sehari-hari. Jadilah berkat bagi sesama. Misa sudah selesai. Syukur pada Allah. Mohon sedikit kesabaran untuk pengumuman pada malam hari ini. Kami atas nama PDKK Gloria mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Romo Kosmas yang malam hari ini boleh menjadi perpanjangan berkat untuk setiap kami, umat yang boleh mengikuti misa, baik online maupun offline. Semoga Romo selalu sehat, selalu diberkati dimanapun Romo boleh melayani. Untuk setiap teman-teman sahabat Gloria yang hadir di Shekinah secara offline ataupun yang online di Zoom, terima kasih banyak. Terima kasih juga untuk semua teman-teman yang boleh melayani di tim pujian, untuk Andri, Levina, dan Michael Hadi, dan Andai yang melayani di tim pujian, untuk tim Shekinah, dan semua teman-teman yang boleh melayani di misa pada malam hari ini. Semoga kiranya Tuhan senantiasa memberkati pelayanan kita semua. Pada bulan Juli 2022 ini, Gloria mengambil tema besar, Prepare for Jesus Return. Jadi kami Gloria mengajak kita semua untuk mempersiapkan diri menanti harinya Tuhan. Nah, PD berikutnya yaitu tanggal
7 Juli, PD pertama, Kamis minggu depan tanggal 7 Juli. Temanya adalah hujan awal dan hujan akhir. Minggu depan kita akan merenungkan bagaimana Tuhan menjaga kita dari awal sampai dengan akhirnya. Tanggal 7 Juli, minggu depan hari Kamis, pewartanya adalah Saudara Beni Dwi Nugroho. Gloria akan hadir kembali secara online lewat Zoom dengan ID dan password yang sama, dan open room juga di jam yang sama, jam 18.30. Untuk intensi doa kembali diingatkan untuk semua teman-teman yang mau menitipkan intensi doa khusus yang mau didoakan pada saat PD dapat WA kepada Saudari Like yang nomornya tercantum di layar, maksimal hari Kamis jam 6 sore. Intensi setelah jam tersebut akan didoakan pada PD berikutnya. Khusus untuk malam hari ini tidak ada pelayanan doa pribadi. Jadi yang ingin didoakan secara pribadi, kita tunggu lagi kehadirannya pada hari Kamis minggu depan dan didoakan setelah PD. Terakhir mengenai sosial media, untuk teman-teman Gloria yang mungkin belum memiliki dan memfollow sosial media kita, Gloria memiliki Instagram, silahkan di follow @pdpkkgloria dan akan di follow back nanti oleh admin. Dan kami juga Gloria memiliki akun YouTube, silahkan di search PDPKK Gloria. Mohon di like untuk video-videonya, di share ke teman-teman yang mungkin belum tahu mengenai Gloria, di komen, dan jangan lupa untuk bunyikan loncengnya. Terima kasih, sekian pengumuman malam hari ini, Tuhan memberkati. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita bangkit berdiri, kita mau tutup perayaan Mekaristi pada malam hari ini. Kita mau mengucap segala puji syukur, kita mau bersorak haleluya, karena Tuhan telah hadir di dalam perayaan Ekaristi pada malam hari ini. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak bagimu, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Katakan haleluya, haleluya. Sekali lagi, segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sorak haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Sorak haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Katakan segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami bersorak, bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sorak haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Sorak haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Mari kita bersorak haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Sorak haleluya. Soraklah haleluya. Sorak
kasih, Tuhan memberkati semua. Bagi teman-teman yang sudah mengikuti persekutuan doa pada perayaan Ekaristi pada malam hari ini, baik yang ada di Sekinah maupun juga ada di online, Tuhan memberkati semuanya. Sampai jumpa minggu depan.